Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sintang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Koceng dalam supervisi akademik. Dalam Koceng ini kami terdiri dari 3 orang. Saya Sulastri sebagai observer atau pengamat, kemudian saya Dian Mawani dari SMP Negeri 6 Santap Kelam Permai sebagai coach. Saya Maryuni dari SDN 27 SPS Rangas sebagai coach. Iya. Jadi dalam coaching kali ini adalah antara Budian dengan Bu Maryuni. Nah, saya sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Budian hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, pada coaching ini kita secara khusus dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. 1. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya adalah 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dian adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Ibu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, Ibu, yang pertama yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, ada juga mendengarkan aktif, serta yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yang saya kembangkan yaitu ada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Nah, Ibu, sebelum proses coaching, saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir nih. Indikator yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan atau Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini itu salah satunya menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, Ibu, selanjutnya Ibu akan melakukan proses coaching. Nanti setelah coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan lagi ya, Bu. Iya, Ibu. Silakan, Bu, melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maryuni. Ada yang mau disampaikan atau diceritakan untuk hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, Bu, saya tuh hari ini agak-agak kepikiran gitu, Bu, sama anak-anak. Sebelumnya, Ibu, sebelum kepikiran, saya nanyakan dulu bagaimana keadaan hari ini, Bu? Jadi keadaan hari ini itu agak kurang baik, Bu. Kenapa kurang baik, Bu? Bisa kita obrolkan? Itulah, Bu, saya tuh ada sedikit masalah di kelas. Kebetulan di kelas saya itu kan banyak ya, Bu, siswanya ada 32 orang.
Nah, jadi masalahnya tuh ketika saya menyampaikan pembelajaran gitu, mereka tuh kelihatan eh, tidak fokus gitu Bu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Jadi ada sebagian anak tuh yang ngelamun, ada yang ngantuk, kemudian sebagian lagi tuh ada yang memang memiliki daya serap yang kurang gitu Bu, makanya mereka tidak bisa fokus. Hmm, jadi harapan apa yang Ibu sekarang mau obrolkan? Kalau harapannya sih Bu, saya pengennya setidaknya 15 menit atau 20 menit di awal pembelajaran itu anak-anak itu bisa nangkep gitu Bu, apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan gitu. Jadi supaya mereka kedepannya itu bisa belajar lebih baik lagi. Jadi harapan saya seperti itu sih Bu. Ya, Bu. Nah, jadi permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, boleh cerita lagi nggak Bu, permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi sekarang ini? Kalau untuk permasalahannya itu sebagian nih Bu, sebagian dari anak-anak tuh kan nggak fokusnya karena memang mereka katanya lapar. Itu karena mereka tuh rata-rata kan rumahnya jauh dari sekolah. Nah mereka itu jarang sarapan, kemudian orang tuanya juga sebagian besar karena kerja di pabrik sawit, pagi-pagi harus kerja ke lahan, jadi orang tuanya pun memang tidak sempat gitu Bu memberi bekal atau mungkin memberi sarapan kepada anak-anak ini. Kemudian sebagian besar lagi itu memang punya daya serap yang kurang gitu Bu, jadi daya ingatnya itu kurang. Itu banyak sekali ya Bu ya permasalahannya ya Bu ya. Jadi setelah saya mendengarkan permasalahan dari Ibu tadi, pasti ada penyebabnya Bu. Dari masalah tersebut Bu, apa penyebab masalah tersebut Ibu? Penyebabnya kalau saya perhatikan dan setelah saya tanyakan itu untuk anak-anak itu sebagian itu seperti yang saya sebutkan tadi Bu, ada yang memang tidak sarapan di rumah, kemudian daya fokusnya emang kurang atau daya serapnya emang lambat, jadi yang rata-rata yang mempengaruhi mereka tidak fokus pada saat belajar itu ya itu Bu. Berarti penyebabnya itu ya Bu ya, kurangnya apa itu perhatian dari orang tua pada umumnya ya Bu ya. Jadi penyebabnya tadi kayak anak itu tidak sarapan ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira faktor apa dari permasalahan tersebut itu menyebabkan hal itu terjadi? Kalau untuk faktornya ya karena rumah mereka memang jauh Bu dari sekolah, jadi ya sebenarnya harap malam juga sih kalau misalnya mereka ada yang kadang nggak sarapan, ada yang mungkin bangun kesiangan, atau mungkin orang tuanya nggak sempat masakkan karena buru-buru kerja ke sawit gitu. Jadi ya itu faktor penyebabnya Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi dari segi cerita Ibu tadi ada faktor, ada segala masalah yang tadi Ibu ceritakan tadi. Nah, sekarang seberapa besar Ibu harapan Ibu terhadap murid tersebut Ibu? Kalau harapan saya sih Bu, saya tuh cuman pengen mereka itu bisa fokus setidaknya 15 atau 20 menit di awal pembelajaran. Mereka bisa nangkep gitu Bu apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan. Kemudian saya berharap anak-anak ini nantinya bisa mendapatkan nilai yang baik seperti teman-teman yang lainnya. Itu sih Bu harapannya. Oh iya Bu. Jadi besar harapan Ibu tadi itu kan supaya siswa tersebut lebih fokus lagi ya Bu ya. Ya. Dan sekarang bagaimana langkah Ibu selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau untuk langkah-langkahnya sudah terpikir sih Bu oleh saya, mungkin
Kalau untuk anak-anak yang tidak sarapan di rumah, langkahnya itu mungkin saya yang pertama akan mengingatkan mereka Bu setiap hari. Jadi akan terus mengingatkan betapa pentingnya sarapan di rumah. Kemudian saya juga akan mungkin berkomunikasi dengan orang tua siswa supaya orang-orang tua siswa ini nantinya bisa mengingatkan anaknya untuk sarapan di rumah atau setidaknya memberikan mereka bekal ketika akan sekolah. Kemudian langkah berikutnya untuk anak-anak yang kurang fokus itu saya akan melakukan pendampingan secara khusus gitu Bu. Oh iya iya iya. Jadi langkahnya tadi kayak mengingatkan kepada siswa, lalu ada komunikasi dengan orang tua ya Bu, lalu yang terakhir melakukan pendampingan. Dari itu semua itu kan bimbingan yang Ibu berikan. Nah sekarang kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Rencana saya nih Bu, saya akan melakukan bimbingan itu Senin depan Bu, karena mengingat sebentar lagi kan akan ulangan. Jadi saya berpikir untuk sesegera mungkin untuk melakukan bimbingan tersebut, seperti misalnya memberi soal-soal untuk mereka latihan supaya nanti pada saat ulangan nilai mereka bisa lebih baik lagi gitu Bu. Luar biasa ya Bu ya. Udah nanti sehabis bimbingan tersebut itu kan pasti Ibu ada komitmen ya kan. Nah sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau komitmennya sih Bu, saya akan berusaha untuk melakukannya dengan kontinu, kemudian terus menerus dan juga konsisten tentunya sampai anak-anak ini setidaknya ada perubahan yang terlihat gitu Bu. Jadi komitmen Ibu tadi kan melakukan dengan kontinu, berarti yang bertahap ya Bu ya. Iya betul. Dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dan siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang pastinya orang tua ya Bu, karena orang tua ini kan perannya memang sangat penting. Dan saya juga menginginkan orang tua ini nanti bisa mengingatkan anak-anak ini untuk sarapan di rumah. Kemudian yang kedua mungkin kepala sekolah dan rekan guru, karena kepala sekolah dan rekan guru ini nantinya akan terus mengingatkan saya supaya saya bisa tetap berkomitmen untuk selalu memberi pendampingan secara khusus, secara terus-menerus kepada siswa-siswa yang memang kurang daya fokusnya gitu Bu. Ya, Bu. Jadi Bu tadi dibantu oleh atau bekerja sama dengan rekan guru, ada kepala sekolah juga. Nah sekarang bagaimana untuk tindak lanjut selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Untuk tindak lanjutnya yang pasti saya akan berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian selain itu saya juga akan terus menjaga komitmen supaya kedepannya saya bisa melakukan rencana ini terus menerus gitu Bu. Dari pembicaraan kita tadi ya Bu ya, jadi Ibu bisa mengambil kesimpulan. Nah jadi kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan hari ini? Jadi setelah kita berbincang-bincang hari ini, saya menjadi mendapatkan solusi gitu ya Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi. Saya jadi mendapatkan ide gimana sih caranya supaya anak-anak saya ini kedepannya bisa fokus dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Kurang lebihnya seperti itu sih Bu Dian. Oh gitu ya. Sudah tadi memberi kesimpulan Ibu, sungguh luar biasa. Dan sekarang dari perbincangan kita tadi yang terakhir, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Setelah berbincang-bincang dengan Bu Dian hari ini, perasaannya tuh menjadi lebih lega, lebih plong gitu Bu, lebih apa ya, rasanya tuh beban tuh sedikit berkurang gitulah Bu, jadi sudah lebih lega. Iya, itu
Itulah Bu, jadi terima kasih ya Bu Dian sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, jadi bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu tadi dan mudah-mudahan semua semoga berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Amin, amin. Dan terima kasih Ibu. Saya juga memberikan terima kasih kepada Ibu Maryuni dan semoga kedepannya lebih bagus lagi dan sampai jumpa lagi atas waktunya Ibu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu. Oke Bu Dian, nanti pada waktu melakukan coaching dengan Bu Maryuni, ada beberapa yang menjadi catatan nih bagi saya nih. Saya kan tadi waktu melakukan observasi nih. Nah, kemudian sebelum melakukan penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh Bu? Ya, silakan Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang diinginkan? Ya, yang pertama yang saya sudah lakukan Ibu pada saat melakukan coaching tadi yang terkait dengan indikator ketercapaian, yaitu di coaching ini saya tadi itu sudah melakukan coaching dengan alutsista Ibu. Segala kayak menanyakan tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga dari alutsista tadi itu bisa menggali coachingnya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Ibu. Oke Bu Dian, menurut saya sebagai observer, pada proses coaching tadi, Bu Dian sama Bu Maryuni itu sudah berjalan dengan sangat baik banget. Dan juga sesuai dengan alurnya yang sesuai dengan alur Delta. Dan juga Bu Maryuni itu sudah berusaha menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Bu Dian sudah berusaha menggali apa yang menjadi permasalahan dari Bu Maryuni. Nah, kemudian untuk selanjutnya, terakhir sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan sesuai dengan alur Delta tadi Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk berdasarkan hasil coaching tadi Bu, itu lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya akan dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari sebelumnya Ibu. Oke Bu, kedepannya mudah-mudahan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, kemudian kita bisa melakukan observasi lebih baik lagi. Semoga observasi pada kali ini bermanfaat bagi kita semua, bisa untuk memajukan pendidikan, bisa memajukan anak-anak bangsa. Kemudian observasi kali ini saya tutup Bu, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.